Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu.
Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersekutu di hari dan tempat yang Kau kuduskan ini, menaikkan doa syukur, mengenang segala rahmat dan kemurahan Tuhan, dan mendengar firman-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati, agar kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tetap berkumandang dan bercahaya dari dalam hati kami. Jadikanlah kami garam dan terang bagi dunia sekitar kami. Mampukanlah kami menjadi saksi dan pelayan kebenaran dan keadilan yang setia dan rendah hati sampai akhir hidup kami. Tolonglah kami untuk selalu menyangkal diri, memikul salib kasih, dan selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1. Andaikan Yesus, Kau bukan milikku. Pembacaan pertama dari firman Allah terambil dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku.
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kiranya kami, dan baharulah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Berita pengampunan dosa. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantaran pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan 42. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar
Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan, mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 sampai 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. musik saja. Ayat 3. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih perman. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat 4. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
Musik saja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, tulus persembahan Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu dari kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami di rumah-Mu di tempat ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu yang telah berkumpul di rumah-Mu di tempat ini maupun yang di rumah telah mengumpulkan sebagian dari persembahan yang telah berikan kepada kami, juga perpuluhan kami. Kami mohon Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga, yang mengelola juga Tuhan Yesus, supaya Engkau memberikan hikmat dan bijaksana dalam menggunakan untuk membesarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih atas anugerah berkat-Mu bagi kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu, khusus kami berdoa supaya Engkau tambah-tambahkan rezeki berkat juga kesehatan mereka Tuhan Yesus, supaya ke depan kami jemaat-Mu bisa berbuat lagi dan menyerahkan persembahan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumahku, supaya ada persediaan makanan dalam rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Jemaat duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal grup dari Faomasi Lingkungan 4.
Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Mari segera ikut Raja, selamat datang. Jangan sesat dengan sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus yang menang di rumah yang kekal. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong, Engkau telah memberkati kami, bahkan Engkau telah melindungi kami, dan Engkau juga telah mengantarkan kami ke dalam rumah-Mu saat ini untuk datang bersekutu beribadah di hadapan Tuhan. Semua kebaikan Tuhan yang telah kami alami, kami tidak bisa membalaskannya kepada Bapa, tapi kami mengucap syukur dan kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami merindukan sabda Tuhan. Kami mau Tuhan berkata-kata kepada kami lewat firman-Mu. Dan kami memohon, biarlah kiranya Tuhan mengutus Roh Kudus untuk mendiami hati kami dan bekerja dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan kami bacakan, kami boleh memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu ketenangan kami selama kami beribadah di hadapan Tuhan, dan terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya kuasa kegelapan dienyakan dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami, karena kami pun telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu.
Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari firman Tuhan yang baru kita baca yaitu Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Sekali lagi, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Omasi Yehova Zatule Basiduh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita atau yang kita rasakan ketika kita sudah bekerja sungguh-sungguh, sudah melakukan yang terbaik, tetapi pada akhirnya justru tidak membuahkan hasil yang baik. Pasti kita akan merasa kecewa. Atau mungkin kita sudah melakukan yang baik kepada sesama kita, kita sudah menolong, kita sudah bantu dia, kita sudah mengasihinya dengan tulus, sungguh-sungguh, tetapi balasannya kepada kita bagaimana? Dia justru membalas dengan kejahatan-kejahatan. Dia tidak tahu berterima kasih. Pasti juga yang kita rasakan adalah penyesalan dan kekecewaan. Kita merasa kecewa kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan bisa saja kita berkata, saya sudah tidak mau lagi peduli atau menolongmu pada waktu yang lain. Ini juga yang dialami, dirasakan oleh Allah sendiri kepada umatnya. Dia merasa kecewa kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada orang-orang yang benar-benar dicintainya, kepada umat pilihannya. Siapakah mereka? Yaitu kaum Israel dan orang-orang Yehuda. Dan nyanyian ini adalah merupakan nyanyian kemarahan. Ada kekecewaan. Karena justru apa yang sudah dilakukan oleh Allah, ketika dia menantikan buah yang manis, ketika Allah menantikan umatnya untuk membuahkan buah-buah kebenaran dan keadilan itu, justru bertolak belakang. Yang ditunggu-tunggu oleh Allah, hasilnya baik, tetapi justru hasilnya pada berikutnya, pada terakhirnya adalah yang tidak baik. Dan itulah mengapa dia mengutus hambanya, nabinya yang bernama Yesaya untuk menyanyikan lagu ini. Di sini Yesaya mewakili Allah, dan di ayat yang pertama dia mengatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Siapakah kekasih Yesaya di sini? Adalah Allah sendiri. Antara nabi dengan Allah di sini disampaikan kepada kita punya hubungan yang spesial. Ada kedekatan. Mereka saling mengenal dan mereka saling mengasihi, mencintai dengan sungguh-sungguh, sehingga dia di sini mengatakan, aku mau menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Dan apakah syair lagu dari nyanyian kekasihnya ini? Yaitu dalam perumpamaan tentang kebun anggur. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di ayat yang kedua
Dia menyampaikan kepada kita bahwa sungguh Allah itu yang adalah pemilik kebun anggur itu. Dia mengatakan bahwa Allah itu seumpama seorang petani. Ya. Seorang petani yang mau menanam tanaman. Dan bagaimanakah seorang petani? Dia akan memilih lahan yang subur. Bahkan bibit yang akan ditanam adalah bibit unggul. Pilihan yang terbaik. Tentu seorang petani tidak akan memilih bibit yang tidak baik. Karena dia akan menantikan nanti ketika pada musim panen, dia akan menuai hasil yang baik. Dimulai dari tanah, di sini disampaikan di lereng bukit yang subur. Dan kemudian dia mencangkulnya, dia membuang segala batu-batu, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, dia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, kemudian menggali lubang tempat memeras anggur, dan kemudian dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Segala persiapan sudah disiapkan. Barangkali kalau mungkin ditambahkan pupuknya, ya, semua sudah disediakan oleh petani, oleh Allah sang pemilik kebun anggur. Tetapi dia berkata, mengapakah yang dihasilkannya justru buah anggur yang asam? Dia sudah capek-capek, dia sudah membuang segala batu, dia sudah mencangkulnya, menggemburkan tanah itu supaya menghasilkan buah yang baik, supaya anggur itu bisa bertumbuh dengan baik dan subur. Tetapi kenapa pada akhirnya hasilnya juga tidak baik dan asam? Sehingga muncul pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tetapi cukup untuk direnungkan. Yaitu di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dia berkata bahwa adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi? Ya, bukan apakah ya, tapi apatah. Ini artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tapi kita cukup menjawabnya dalam hati kita dan merenungkannya. Hadana sani faluagu bakabunagugu adri. Ya. Dia mengatakan, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Sebuah pertanyaan juga yang sering kali terlintas dalam pikiran kita dan kita akan tanyakan kepada orang-orang. Kalau kita sudah melakukan yang baik, kalau kita sudah membantu menolong orang lain sesama kita. Ketika kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan hasil yang tidak baik, pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul Bapak Ibu. Apalagi yang kurang? Ada pepatah mengatakan, sudah dikasih hati, malah minta jantung. Artinya Allah sungguh-sungguh sudah melakukan yang terbaik. Semuanya sudah dilakukannya. Dan kadang ketika kita melakukan yang baik kepada orang, dia menuntut lebih. Orang-orang yang melunjak yang tidak tahu berterima kasih. Kita memberikan ini, dia menginginkan yang lebih daripada itu. Kadang ada orang seperti itu. Lalu kita bertanya, hada sozabu nasa nifaluaguhu. Ini artinya kadang kita sudah sampai pada titik, ya, terakhir kesabaran sudah tidak ada lagi. Karena mereka sudah mengecewakan kita. Demikian juga Allah, dia merasa kecewa karena mereka menghasilkan buah anggur yang asam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya melanjutkan di ayat yang kelima sampai di ayatnya yang ketujuh, kita akan melihat apa sebenarnya buah-buah yang asam itu. Kejahatan-kejahatan orang-orang Israel dan kaum Yehuda ini. Kita akan menemukan 6 di pasal 5 ini sebenarnya Bapak Ibu, dari ya dimulai dari ayatnya yang ke-8 sampai nanti di ayat yang ke-24. Di situ disampaikan dengan jelas. Yang pertama, mereka menyerobot rumah
demi rumah dan mencekau ladang demi ladang. Inilah bentuk ketidakadilan yang mereka lakukan. Inilah ketidakbenaran yang mereka lakukan. Artinya mereka merampas yang bukan menjadi milik mereka. Lahal tengah tanah hura. Kasus-kasus ini terjadi Bapak Ibu. Hal-hal seperti ini ya, merebut tanah orang, mamadeni tanah, ya, sampai terjadi pembunuhan hanya gara-gara mau menguasai tanah orang lain. Ini terjadi. Ya, di sini dia mengatakan menyerobot, artinya merebut, mengambil, merampas, mencuri hak-hak orang lain. Kedua adalah perilaku bermabuk-mabukan. Dimulai di ayat yang ke-11 ya, dan di ayatnya yang ke-22 ya. Di situ dikatakan di ayat yang ke-11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Di ayat yang ke-22 dikatakan celakalah mereka yang jago minum. Ya. Sehingga ketika mereka sudah mabuk, apa yang terjadi? Mereka sudah tidak waras lagi. Mereka tidak tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik lagi. Sehingga mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Yang ketiga, mereka berdusta dan mencemooh kuasa Allah untuk menghukum mereka. Ini di ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Mereka tidak hidup dalam kejujuran. Lelah tersidruhu, tetapi mereka berdusta. Kemudian di poin yang kelima, mereka memandang dirinya bijaksana, pintar. Ada keangkuhan, ada kesombongan. Di ayat yang ke-21. Dan yang terakhir kejahatan mereka, yaitu mereka tidak menegakkan keadilan, yang salah dibenarkan dan dibela. Ya, ini kita dapatkan di ayat yang ke-23, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Kasus-kasus ini kan terjadi seperti yang viral-viral akhir-akhir ini. Ya, faluha balapangan bulu manu, batatu sohuohuo sideide. Ya, kadang orang mau menyogok, menyuap sesamanya. Mereka membeli kebenaran itu supaya yang salah dibenarkan. Mereka memutarbalikkan fakta pada akhirnya. Dan Allah tidak suka, Allah tidak senang karena Allah mau menghendaki kebenaran dan keadilan itu terjadi. Inilah kejahatan-kejahatan mereka. Itulah mengapa di ayat yang ke-7b dikatakannya, dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Allah benar-benar bosan, Allah benar-benar murka kepada mereka. Maka di ayat yang ke-5 dan di ayat yang ke-6, disinilah Tuhan bertindak. Tuhan menunjukkan keadilan dan kebenaran. Inilah sebenarnya cara penegakan keadilan itu dikatakannya. Sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Yang jelas di sini Bapak Ibu, bahwa petani ini tidak langsung mencabut pokok anggur itu. Tetapi di sini dia menyampaikan bahwa yang dilakukannya adalah mulai dari pagar durinya, ya, dan juga dari tembok-temboknya itu dihancurkan, dirobohkan Allah. Kemudian dia membiarkan putri malu dan rumput tumbuh di dalamnya bersama-sama dengan pokok anggur. Dan kemudian memerintahkan awan supaya tidak turun hujan. Sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat.
Tetapi di sini dia mengatakan dia merobohkan, meruntuhkan pagar duri dan juga tembok, dan membiarkan rumput malu dan rumput tumbuh dalam itu. Artinya bahwa Allah mengizinkan terjadi berbagai masalah dalam kehidupan umatnya, supaya itu menjadi sebuah peringatan, teguran bagi mereka, supaya mereka bertobat, introspeksi diri, dan mengakui kesalahannya. Ya, artinya Allah sudah mencabut perlindungan itu lagi. Kalau sebelumnya Allah begitu benar-benar melindungi mereka, membentengi mereka, Allah tidak mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal Allah untuk memusnahkan orang-orang Israel. Tapi sekarang Allah mengizinkan itu. Dan pada akhirnya nanti mereka akan ditawan, dibawa ke Babel. Allah mengizinkan mereka dijajah, supaya dari situ mereka belajar bahwa sungguh yang mereka lakukan itu tidaklah benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita juga adalah merupakan kebun anggur Allah. Ya. Berarti kalau kita mengakui bahwa kita ini adalah kebun anggur Allah, maka siapakah pemilik kebun itu? Allah itu sendiri. Maka bagaimanakah kita yang disebut sebagai kebun anggur Allah ketika Tuhan sudah melakukan banyak hal kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita setiap saat kita menikmati berkat-berkat Tuhan? Apakah juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita justru membuahkan, menampakkan hasil buah yang asam? Masih ada itu Bapak Ibu. Sifat lagu-lagu lama dari orang-orang Israel, dari orang-orang Yehuda yang tidak tahu berterima kasih ini masih ada dalam kehidupan orang. Walaupun tidak semuanya, tapi masih ada. Padahal di sini dikatakan tadi bibit pilihan, itu artinya orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang sudah dilepaskan dari kejahatan, dari kuasa kegelapan. Maka kita yang adalah kebun anggur Allah, Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Seharusnya ketika Tuhan berkata, aku menantikan buah yang manis darimu, maka mari menunjukkan buah pertobatan itu. Hendaknya lah kita memberikan atau menghasilkan buah yang manis. Bagaimanakah buah yang manis? Pasti enak, segar, dan itu akan menyehatkan orang yang akan memakannya. Demikian juga ketika dalam kehidupan kita melakukan buah-buah roh, buah-buah yang baik, ya, kebenaran-kebenaran, keadilan itu ditegakkan, maka sudah pasti juga orang-orang akan merasa bersukacita, merasa terberkati, nyaman bersama dengan kita, karena mereka melihat bahwa sungguh ini adalah kebun anggur Allah. Ini adalah orang-orang yang telah melekat kepada Allah. Karena Yesus berkata pun bahwa akulah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah merupakan ranting-rantingnya. Maka dikatakannya tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka Bapak Ibu, kita harus tetap tinggal dalam Allah. Kita harus tetap melekat. Karena ranting-ranting yang tidak akan menghasilkan buah, pada akhirnya apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh pemiliknya. Dia akan dipotong. Dia akan dikumpulkan dan kemudian dibakar. Artinya tidak berguna lagi. Karena sudah tidak berbuah. Tetapi pasti ranting-ranting yang berbuah akan semakin dirawat. Ya, makanya kalau ada sekarang petani mencangkok, ya, dia tidak akan memilih ranting yang tidak baik. Dia pasti akan memilih ranting yang baik. Dicangkoklah itu supaya tumbuh lagi dan kemudian menghasilkan buah lagi.
akan dipelihara, akan dirawat dengan baik. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari kehidupan orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda ini. Saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa Allah yang sama yang mengasihi orang Israel dan Yehuda adalah Allah yang juga mengasihi kita saat ini. Allah yang selalu peduli kepada kita, Allah yang selalu memelihara, Allah yang selalu menjaga, Allah yang selalu menolong kita. Tetapi bukan dalam arti Dia membiarkan kita hidup di dalam dosa. Dia menginginkan kita, Dia menghendaki kita juga menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan itu. Amin. Maka pagar duri, tembok-tembok itu ya kita jaga juga. Supaya kita yang adalah tanaman-tanaman daripada Tuhan dapat bertumbuh dengan baik. Kita tidak diinjak-injak. Apakah itu? Marilah beribadah dengan sungguh-sungguh. Marilah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Jadilah berkat bagi sesama. Rawatlah, peliharalah iman itu, supaya iman itu tetap bertumbuh. Karena sekali lagi orang-orang yang mau tinggal dalam Tuhan akan diberkati, akan dilindungi oleh Tuhan. Tapi nai biar kebusai dan naita, ya sama seperti pagar duri yang sudah dirobohkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi pelindung, tidak ada lagi penjaga. Maka Tuhan izinkan terjadi. Tapi Bapak Ibu, masih ada waktu. Kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya supaya kita merenungkannya, kita bisa mengendalikan diri kita bisa membenahi diri kita bisa introspeksi diri, dan pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Di ayat hafalan dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Itu artinya tidak akan pernah berhenti sampai maut memisahkan. Kita akan tetap berlaku adil dan kita akan melakukan kebenaran. Kita jangan hanya menuntut orang berlaku adil kepada kita, menuntut orang-orang di sekitar kita melakukan kebenaran kepada kita, tetapi kita sendiri tidak melakukan keadilan dan tidak melakukan kebenaran itu. Itu salah. Tapi sama-sama melakukan keadilan dan sama-sama melakukan kebenaran itu. Maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Sekali lagi ayat hafalan berkata, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita akan sama-sama membacakannya 3-3 ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos pasal 5 ayat 24. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sungguh Engkau Allah yang baik. Engkau sudah memelihara kami, menolong, memberkati kami. Bahkan Engkau selalu melindungi kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Tapi sungguh Allah peduli. Sungguh Allah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Demikian juga Tuhan ketika Engkau menghendaki kebenaran dan keadilan itu ditegakkan. Maka kami yang adalah kebun anggur Allah, Engkau adalah pemilik hidup kami. Biarlah kami juga menunjukkan identitas kami sebagai orang-orang percaya, anak-anak Allah. Sehingga kami akan menghasilkan buah yang manis, buah yang sedap untuk dinikmati, buah yang baik. Janganlah kiranya buah yang asam itu yang akan kami hasilkan. Sehingga membuat orang-orang tersakiti, membuat orang-orang tidak merasa nyaman dengan kami. Tetapi ketika kami menunjukkan menghasilkan buah yang manis, kami percaya bahwa orang-orang yang ada juga di sekitar kami akan merasa nyaman dan terberkati.
Engkau adalah pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dan kami adalah ranting-ranting-Mu. Biarlah kami tinggal dan melekat kepadamu. Firman-Mu ini Tuhan Engkau tanamkan dalam hati kami. Sehingga kami tidak pernah lupa untuk memperkatakannya dan merenungkannya siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kesaksian pujian vokal solo dari Formasi Lingkungan 4 yang dibawa oleh Velin Zaluhu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong.
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan ucapan Salam Yahovufefu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadat, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Pada pelayanan ibadah minggu tanggal 15, yaitu pengkhotbah Bapak Pendeta Adi Lilaya, liturgos Satuan Negeri Amabrian, dan
tata ibadah Trinitas dalam bahasa Nias. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jakarta. Dan pelayanan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak dapat dibaca di Warta Jemaat ini. Demikian juga pelayanan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta, Jemaat Jakarta Reses 45 yang dilayani oleh Guru Jemaat Adilin Nanduru dapat dibaca di Warta Jemaat ini. Warta Jemaat selanjutnya, 1. Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Panitia perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda akan melaksanakan bazar pada hari Minggu 15 Oktober 2003 setelah ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari kita sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Kedua, Komisi Perempuan. Diberitahukan latihan paduan suara Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini Minggu 8 Oktober 2023 setelah selesai ibadah di ruang ibadah gedung Gereja Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Ketiga, Komisi Bapa. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023, Komisi Bapa melaksanakan beberapa kegiatan lomba antar lingkungan sebagai berikut. Badminton bergu, 1 ganda putra dan 1 ganda putri dan 1 ganda campuran. Domino berpasangan, pria berpasangan dan wanita juga berpasangan. Dan ketiga, catur perorangan. Diharapkan kepada masing-masing lingkungan supaya ikut mengambil bagian pada beberapa kegiatan lomba dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi seksi olahraga Komisi Bapa. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan sermon ibadah BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Oktober 2023 pukul 18 WIB di ruang ibadah gedung gereja BNKP Jakarta. Pelayanan firman Tuhan Ibu Pendeta Leliser Jeharefa STH diharapkan kepada seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat dapat hadir pada kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Kelima, berita kelahiran. Telah lahir anak ketiga perempuan dalam keluarga Bapak Ama Ina Richard, Jendata Lingkungan 5, pada hari Senin 18 September 2023 pukul 20.30 WIB dengan persalinan SC di Rumah Sakit Ananda Bekasi, Jawa Barat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Keenam, rencana kerja dan anggaran komisi-komisi tahun 2024. Diinformasikan kembali kepada masing-masing komisi berhubung program pelayanan BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023 akan berakhir. Maka diharapkan agar segera menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 kepada Sekretaris Jemaat BNKP Jakarta. Ketujuh, BPHMS BNKP. Menindaklanjuti surat Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP Jakarta BNKP nomor 753/4 UM 4 2023 pada tanggal 26 April 2023 hal mohon dukungan. Maka diberitahukan kembali kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan pengumpulan kolektor yang diantar ke depan untuk mendukung pembangunan rumah dinas BPHMS BNKP, rumah dinas Eporus sebanyak 2 kali yang diselenggarakan pada ibadah Minggu 15 Oktober dan 12 November 2023. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ke-8, BNKP Jemaat Tangerang. Menindaklanjuti surat Badan Pekerja Majelis BNKP Tangerang tanggal 1 Oktober 2023 hal permohonan berkunjung dalam penggalangan dana.
Maka diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa BNKP Jemaat Tangerang akan membawa puji-pujian dan melaksanakan sosialisasi penggalangan dana pada ibadah Minggu 22 Oktober 2023. Jemaat Tangerang datang membawa puji-pujian. Diharapkan paduan suara gabungan Jemaat BNKP Jakarta juga ikut ambil bagian tampil menyampaikan puji-pujiannya. Baik paduan suara gabungan maupun vokal grup pemuda-pemuda Bui Aila Ita daripada Tangerang. Kesembilan, sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Oktober 2023 pada pukul 12 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jakarta. Seluruh anggota majelis, jemaat, BPPJ, dan utusan warga jemaat BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Rapat koordinasi. Diberitahukan kembali rapat koordinasi antara BPMJ dengan Komisi Pelayanan Anak, Komisi Remaja dan Pemuda dan Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Oktober 2023 secara Zoom meeting. Diharapkan kepada masing-masing komisi dan panitia terkait dapat mengikuti rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Informasi pelayanan pendeta jemaat dan majelis jemaat. Diinformasikan bahwa pada hari ini Minggu 8 Oktober 2023, Bapak Pendeta Jemaat bersama dengan BPMJ dan Majelis Jemaat menghadiri undangan pentabisan dan peresmian Gedung Gereja BNKP Jemaat Depok Resor 45. Laporan keuangan. Saldo awal kas 121.569.158 Kemudian total penerimaan 35.236.758. Dan total pengeluaran semua 46.437.498 dan saldo akhir kas gereja sebesar 110.368.418,20%. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkatnya bagi saudara-saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini 2 sampai 8 Oktober 2023 ada berjumlah 22 orang. Silakan dibaca. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita, demikian warta jemaat Yahova. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2, Jika Jiwaku Berdoa. Saja
Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di mana sejak kami ada di hadapan-Mu saat ini, Engkau telah menolong dan memberkati kami. Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah bersama, dan kami telah mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kami mengucap syukur. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menolong kami. Demikian juga Tuhan, Engkau berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terlebih sebagaimana firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami, Tuhan menghendaki kebenaran dan keadilan itu. Dan biarlah kiranya juga kami bisa melakukan kebenaran dan menegakkan keadilan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, pimpinlah kami dan kuasa Roh Kudus. Sertai kami dan peganglah tangan kami. Biarlah kiranya juga hati kami selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berpegang teguh pada firman-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Engkau yang menyucikan kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, ajarilah kami untuk tetap setia melakukan segala perintah-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena Engkau juga telah memberkati seluruh hamba-Mu yang boleh melayani pada hari ini. Engkau telah memberikan mereka hikmat, dan kami memohon biarlah kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati mereka dan juga memberkati pelayanan mereka. Sehingga pada pelayanan mereka pada berikutnya, mereka tetap sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati pekerjaan, berkati segala usaha, dan berkati juga segala cita-cita dan harapan mereka. Demikian juga ya Bapa, kami mendoakan keluarga Bapak Ama Ina Richa atas kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana Engkau telah mengaruniakan anak bagi mereka. Dan kami memohon Tuhan, Engkau berkati tumbuh kembang anak ini, sehingga anak ini nanti menjadi alat Tuhan untuk mewartakan firman-Mu. Demikian juga Engkau berkati orang tua ini, supaya mereka juga dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka juga bisa mendidik dan membesarkan, merawat anak mereka dengan penuh kasih sayang. Segala kebutuhan kami percaya bahwa Tuhan juga akan mencukupkannya bagi mereka. Kami juga mendoakan anak kami Daniel yang esok hari akan dioperasi di rumah sakit UI. Tuhan Yesus, tolonglah anak ini, biarlah kiranya Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi. Demikian juga Engkau berkati para dokter yang akan menangani dan mengoperasi anak ini besok, sehingga mereka dengan pertolongan Tuhan bisa mengambil tindakan yang baik dan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyembuhkan anak kami ini, dan biarlah kiranya mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk pemulihan orang tua dan saudara-saudari kami, baik orang tua kami Bapak Marista, Bapak Marisda, Bapak Ama Hans, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Aldo, Ibu Ina Jenika, Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, Bapak Ama Grace, Ibu Ina Markus, anak kami Azriel, hamba-Mu Bapak Ama Yovita, Ibu Ina Futi, dan juga orang tua kami Ibu Ina Irvin. Dan siapa saja ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini, kami memohon Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau juga menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Mari Engkau jamah dan Engkau angkat segala sakit, penyakit, dan penderitaan mereka. Engkau berkati setiap obat dan makanan yang mereka makan dan minum, menjadi salon berkat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Demikian juga Engkau berkati keluarga mereka, berikanlah kesabaran dan keteguhan hati, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus juga memberkati, Tuhan Yesus juga menolong mereka. Biarlah kiranya juga Engkau curahkan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka, dan mereka juga semakin mengenal Tuhan dan tetap menyerahkan kehidupan mereka sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu.
Kami juga tidak lupa mendoakan saudari kami Ibu Helen dan juga kedua anak mereka yaitu Helen dan Deo. Tuhan Yesus tolong mereka. Duka yang mereka alami kami percaya bahwa mereka akan tetap bersukacita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menghibur mereka oleh pertolongan Roh Kudus. Kuatkan mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka. Demikian juga segala kebutuhan-kebutuhan dan apapun pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan Tuhan juga yang akan menjawab doa-doa mereka. Demikian juga Bapa, kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan di jemaat Jakarta ini. Baik orang tua kami yang sudah lanjut usia dan seluruh orang tua, bahkan pemuda dan pemudi dan juga anak-anak kami yang remaja dan anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan juga berkati semuanya. Biarlah Engkau juga selalu menaungi mereka. Tuhan, Engkau cukupkan juga segala kebutuhan mereka. Bahkan Engkau teguhkan iman mereka. Biarlah kiranya mereka tetap bersorak-sorak dan tetap juga menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, apapun juga yang akan menjadi pekerjaan mereka dalam 1 minggu ke depan ini, kami mohon Tuhan juga berkati. Dan biarlah kiranya itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan mereka dan mencurahkan berkat-Mu bagi mereka. Bahkan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan dan melawat mereka. Mereka yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan juga akan menghibur hati mereka. Tuhan Yesus yang akan memegang tangan mereka, sehingga mereka juga tidak akan jatuh tergeletak. Tapi kami percaya bahwa dengan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, mereka akan dikuatkan dan mereka akan senantiasa dihibur. Tuhan Yesus, pelayanan kami untuk 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesehatian, kekompakan, agar kami juga dan bersuka cita bisa melayani pekerjaan Tuhan dan baik. Dan kami benar-benar hidup dan menjaga kekudusan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau berikanlah kami keamanan. Demikian juga biarlah keadilan dapat ditegakkan di negara kami ini. Berkatilah para pemimpin kami, sehingga mereka juga hidup bijaksana dan benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan yang adil dan benar. Dan mereka benar-benar membawa berkat dan sukacita bagi kami seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami memohon Tuhan akan melindungi kami di perjalanan. Dan Tuhan akan mengantarkan kami di rumah kami dengan selamat. Sehingga kami juga bisa berkumpul kembali dengan keluarga kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari, di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Di tiap
saat teduh. Amin. Yahobu, Yehova,